Di sisi lain, Bang Mardhani, PKS banyak dibilang bahwa PKS ini sedang dihukum karena ngeprank, tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan yang sebetulnya paling diharapkan untuk maju di Jakarta. Akhirnya kader yang diusung PKS, Suswono bersama dengan Ridho, kalah dengan yang di-endorse oleh Anies Baswedan. Mas Anies sama PKS nggak ada masalah. Mas Anies endorse ke Sehu, endorse Buya Mahyeldi di Padang, di Sumbar menang, endorse di Bekasi, semuanya. Jadi nggak ada masalah. Dan kita memahami bahwa PKS dengan Mas Anies masing-masing paham kita tidak bisa bersama saat ini, kapan waktu kita akan tetap bisa bersama lagi. Dan kami bersyukur di angka 40% perolehan Ridho jauh di bawah target. Ya, kami target 1 putaran, tetapi memang segala hal bisa terjadi. Dan yang perlu difahami di Pileg kemarin PKS dapatnya 18 kursi, ya setara dengan 17% lain. Dari 40% 17 dari PKS, dari PKB nyumbang, semua nyumbang, dapat 40 udah bagus itu. Udah bagus itu? Iya, dengan kondisi tadi saya tetap mengatakan bahwa di belah sana Betawinya kuat. Walaupun Bang Dul ini kan sebetulnya originally tidak pure Betawi. Beliau nih Betawi Cakung gitu loh. Tetapi brandnya Dul itu kuat sekali. Di kita Sunda Jawa gitu loh ya. Nah ini mungkin menjadi catatan. Mas Toto, betul ya bahwa dalam Pilkada Jakarta kali ini baru terlihat, biasanya itu kan pemilih PKS itu solid. Tapi baru di kali inilah di Jakarta ini banyak ternyata pemilih PKS di Pileg dan Pilpres akhirnya memilih Pramrano. Iya, kalau kita lihat dulu misalnya PKS itu paling luar biasa pada saat dikeroyok memajukan Adang Doro Jatun dan berhasil mendapatkan suara hampir 44% melawan semua partai. Dan itu yang menurut saya berbeda mungkin terjadi dalam konteks ketika berbicara mengenai pasangan Ridho ini. Kita tahu ada sebuah kisah bahwa Ridwan Kamil harusnya tidak di Jakarta, tetapi atas dasar kesepakatan yang tidak dibicarakan dulu, saya yakin di level DPW atau DPD DKI antar Kim Plus, tapi sebuah keputusan di level atas yang kemudian memasangkan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Dan saat itu ingat Zilvia, kenapa Ridwan Kamil juga akhirnya mau? Dan mungkin PKS pede saja siapapun yang dimajukan akan tetap menang, karena saat itu sudah disetting lawannya itu kalau nggak kotak kosong ya calon independen. Orang mengatakan ini selesai pertarungan. Dan ketika goncangan terjadi, itu yang saya sebutkan, energinya tidak sebesar seharusnya mereka bertarung di Jakarta, kondisi psikologisnya juga berbeda, dan kita tahu kenapa Kim Plus akan tidak kemudian tetap habis-habisan di Jakarta. Mereka sedang ngurus yang namanya 545 kepala daerah yang lain. Makanya ada yang mengasumsikan, kalau putaran kedua nanti dulu nih, logistiknya bisa dikumpulin lagi nih. Kan udah nggak usah ngurusin Banten, Lampung, dan lain-lain gitu. Bisa lebih fokus. Tapi kan kalau berpikir mengenai pilkada seperti itu nggak sehat juga gitu menurut saya. Akhirnya saya akan kembali kepada bagaimana mindset yang harus dibongkar, Sylvia. Ada sebuah sesat pikir bahwa pilkada tinggal diatur saja.